Kami lanjutkan, saudara, berkaitan dengan pro kontra hukuman mati untuk para menteri yang melakukan korupsi di saat pandemi COVID-19. Masih ada Kang Asep Iwan Iryawan, bergabung dari Bandung ini, mantan hakim juga pengamat hukum pidana, Bang Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, dan Lola Esther dari ICW. Kang Asep, kalau Kang Asep menebak gitu, ini KPK akan melakukan tuntutan hukuman mati atau tidak? Tebakan saja. Kalau saya berpikir tadi kan seharusnya menggunakan pasal 2. Hmm. Cuman prediksi saya nampaknya tidak akan menggunakan pasal itu. Pasti KPK menggunakan pasal suap. Saya udah prediksi ya. Kalau lihat dari pertimbangan di luar yuridis ya, pertimbangan ya Lola lebih tahu lah daripada saya ya, Bang Usman juga pasti lebih tahu daripada saya. Kondisi-kondisi terakhir KPK dengan revisi ini arahnya kemana, politik hukumnya kemana, yang terlibat nih petinggi-petinggi politik yang ada kaitannya ya, indikasi ini dengan kepentingan pejabat dan pejahat ya, oknum. Sekali lagi saya khawatirkan, apalagi suara dengar-dengar kan beberapa pernyataan dari wakil kita yang ada di Senayan ya, nampaknya tidak setuju. Dan nampaknya saya duga saya di luar yuridis ya, kalau yuridis saya katakan tadi harusnya bisa menggunakan pasal 2. Tapi nampaknya tidak akan menggunakan, pasti menggunakan pasal suap. Karena kalau digunakan pasal 2, saya yakin teriakan ini lebih nyaring dari suaranya Mas Usman Hamid maupun suaranya Lola. Oke. Lola, kalau berkaitan dengan itu, sebutlah ini sebagai sebuah dugaan saja begitu. Bagaimana kemudian kita bisa berharap agar KPK betul-betul menerapkan rasa keberadilan? Karena saya sih garis bawahi juga yang Kang Asep tadi katakan, ini sedang pandemi, ada hak orang-orang yang sedang menderita di pandemi pada situasi bencana COVID-19 ini. Kemudian ini kan direnggut begitu lewat korupsi ini. Ini berkaitan dengan yang di Kementerian Sosial. Bagaimana ini kemudian bisa terjawab rasa keberadilan ini, Lola? Harapan lah ya. Ya, kalau bicara harapan, saya masih berpegang bahwa hukuman mati tentu bukan jawabannya. Karena apa yang dilakukan oleh JBP misalnya dan juga Edi Prabowo, sebetulnya kan modus dan ya terlepas dari kondisinya dilakukan saat pandemi ya. Tapi modus dan perbuatan itu sudah banyak dilakukan sebelumnya gitu, pada tindak-tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain gitu ya. Memang yang membedakan adalah kondisi pandemi. Apa artinya? Artinya belum ada perbaikan yang maksimal. Korupsi soal korupsi dana bansos ini kan sebetulnya mungkin memang baru kali ini ditangani oleh KPK spesifik untuk isu bansos, tapi permasalahan soal pengelolaan bansosnya itu kan sebetulnya sudah banyak gitu ya. Bukan hanya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi biasa pun dia terjadi gitu. Tidak ada perbaikan mekanisme. Masalah soal pendataan misalnya, masih banyak exclusion error, masih banyak inclusion error yang kemudian terjadi juga di masa pandemi gitu ya. Memang dalam konteks apa yang dilakukan oleh JBP, dia menerima suap dalam bentuk potongan dari masing-masing bantuan sosial yang memang disalurkan begitu ya. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa hukuman mati tentu bukan jawabannya. Lebih baik fokus saja untuk menguatkan rezim perampasan aset, pemiskinan koruptor, bahasa biasanya gitu ya, bahasa umumnya pemiskinan koruptor, dan penguatan undang-undang tipikor itu sendiri gitu. Berkali-kali ICW sudah sampaikan dari sebelum revisi undang-undang KPK. Revisi undang-undang KPK itu tidak terlalu perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah revisi undang-undang tindak pidana korupsi gitu. Tujuannya untuk menguatkan agar upaya-upaya perampasan aset itu bisa lebih maksimal dilakukan dari undang-undang tindak pidana korupsi begitu ya. Tapi tidak juga diakomodasi gitu ya. Masuk prolegnas, tidak pernah masuk prolegnas prioritas, kemudian tidak lagi terrecord atau terekam dalam prolegnas tahun-tahun selanjutnya. Baik. Begitu. Oke, Bang Usman, kalau ia tidak hukuman mati, apa yang kemudian bisa membuat untuk kasus ini ya, Bang Usman? Apa yang kemudian dalam kasus dua menteri ini bisa kemudian membuat efek menggetarkan lah, agar orang ragu-ragu untuk melakukan korupsi hal-hal semacam ini? Misalnya begitu, apakah memungkinkan sekarang? Tentu saja memungkinkan, karena pengalaman terdahulu dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga pernah
menyampaikan tuntutan yang cukup maksimal berupa hukuman seumur hidup. Dan di dalam kasus Pak Akhil Mukhtar, saya kira majelis hakim Itu diterapkan kan? ketika itu menerapkan dan memenuhi tuntutan tersebut dengan menghukum seumur hidup atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Pak Akhil. Nah, tetapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah siapapun yang akan terhukum, doktrin hukum di Indonesia adalah pembinaan dan pemasyarakatan. Doktrin pembinaan dan pemasyarakatan ini harus diingat agar kita tidak mudah untuk membenar-benarkan praktek hukuman mati yang masih mau diberlakukan ini. Selain itu, misalnya Lola tadi bicara perampasan aset atau pengejaran aset, pemulihan aset ke luar negeri. Di banyak negara, sekarang hukuman mati sudah ditinggal. Dan di banyak negara mensyaratkan kerjasama dengan negara lain untuk perampasan aset atau pengejaran aset misalnya dengan sebuah perjanjian hukum timbal balik atau mutual legal assistance yang salah satu syaratnya adalah orang tersebut misalnya kalau dikejar atau aset tersebut kalau misalnya diminta tidak akan digunakan untuk menuntut seseorang dengan pidana mati. Jadi saya kira hukuman mati ini tidak lagi relevan gitu. Dan kalau ditanya apakah ada hukuman alternatif yang berat, tadi sudah terjawab, saya kira dalam kasus Pak Akhil, yaitu hukuman seumur hidup. Dan jangan lupa, tadi saya lupa untuk kasus Tiongkok yang ditanyakan oleh Mas Bayu, Tiongkok itu hingga hari ini terus saja mengalami korupsi yang berulang. Meskipun hukuman mati dibanggakan sebagai hukuman yang katakanlah akan menimbulkan efek jera maupun efek gentar. Tetapi buktinya hukuman itu tidak efektif di dalam menghapuskan kejahatan korupsi di Tiongkok. Dan pemberlakuan hukuman mati di Tiongkok juga bersifat selektif terhadap orang-orang tertentu saja. Dan ini yang juga menjadi dasar dari banyak negara akhirnya mengakhiri hukuman mati. Karena seringkali hanya ditujukan kepada orang dengan kapasitas ekonomi yang rendah, tidak punya akses pengacara, tidak punya akses bantuan hukum, atau misalnya orang yang secara politik dianggap berseberangan dengan pemerintah, seperti itu terjadi di Mesir, atau di Turki, atau di banyak negara yang masih semi-otoritarian. Ya, oke. Dimengerti, Bang Usman. Kang Asep, di bagian-bagian akhir kita ngobrol ini, kan kalau iya berarti, andai kata saja ada tuntutan matinya tetap kita nggak tahu nih ternyata iya diajukan. Kan belum tentu juga di dalam pengadilan nanti hakimnya memilih untuk melakukan hal tersebut begitu. Nggak semua hakim kemudian mungkin seberani Kang Asep misalnya. Nah hal semacam ini bagaimana dunia peradilan kita bisa pelan tapi pasti arahnya mengarah kepada yang Bang Usman sampaikan, Lola tadi sampaikan. Ini bukan pertama kali memang Bang Usman menyampaikan mengenai hal ini. Lola juga sebetulnya intinya sama juga dengan Kang Asep. Bagaimana sih kita membuat negara kita ini kalau orang mau korupsi itu berpikir dulu 2-3 kali. Karena dia akan mendapatkan sesuatu yang nanti dia kapok gitu. Dimiskinkan lah dan apa dan segala macam. Tapi kita belum pernah sampai ke sana. Kayak jalan di tempat nih. Usulan-usulan seperti ini anjing menggonggong kafilah berlalu. Kang Asep? Ya, ada dua kata menarik. Satu dari Lola, satu dari Mas Usman Hamid. Satu dari Lola aset, yang kedua kata gentar dari Mas Usman Hamid. Yang kita khawatirkan proses ini adalah maju tak gentar, membayar yang bayar. Satu. Kedua, ya aset. Jangan-jangan aset yang dikumpulинnya itu pindah. Kan kita lihat warga binaan itu kan yang di LP Sukamiskin harusnya dibina, kepala LP-nya jadi warga binaan gitu kan. Sama-sama. Malah lebih hebat lagi ketika memberi dikatakan dermawan. Nah itu yang kita khawatirkan soal itu. Jadi ketika di LP Sukamiskin harusnya mereka dimiskinkan kata Lola, yang harusnya itu tempatnya Sukamiskin, malah bisa beli toko bangunan, bahan bangunan, ketahuan sama temennya Lola di Padalarang gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan dari itu. Artinya apa? Ketika mereka harusnya warga binaan, ternyata tidak bisa dibina, malah pembinanya ikut jadi warga binaan. Artinya apa? Ya, yang kita khawatirkan di samping penegakan hukumnya tidak maksimal, satu. Kedua, pelaksanaan terhadap para narapidana yang tadi koruptor mendapatkan fasilitas khusus di Sukamiskin yang harusnya mereka dicampur baurkan dengan yang lain, kan faktanya mereka menikmati. Dan menikmati itu tadi harganya dengan dermawan tadi ya. Ya ada putusannya kan, yang masih sesuatu itu koruptor itu teman-temannya Mas Bayu kan kalau nggak salah. Nah, dia ngasih putusan Mahkamah Agungnya dermawan katanya. Karena tadi
asetnya nggak disita karena undang-undang perampasan aset yang kata Lola di Senayan tadi tidak pernah jalan-jalan, tetap mereka akan menikmati. Dan sekali lagi, kan kekhasan Indonesia para koruptor tadi kan istri, suami, anak, lengkap tuh. Kayak naik kendaraan itu sekeluarga semua. Dan mereka menikmati semua. Artinya apa? Ketika mereka menikmati putusan yang ringan-ringan, ya, dan tidak maksimal tadi, ya mereka udah hafal, tenang aja. Ya, ibarat gini lah, kalau gue nyuri dikit ngapain juga, mending gue gede sekalian. Gede itu udah dibagi-bagi untuk tadi membela 5 juta gentar yang membayar, kedua aset untuk dimanfaatkan, itu yang kita khawatirkan faktanya. Beda dengan negara-negara yang disebut tadi. Negara yang disebut tadi seperti negara dan kawan-kawan itu, kan tidak seperti di kita. Wali kota, bupati, suami, istri, anak, cucu, mantu, itu semua lengkap, semua di kita. Jadi memang ajas musyawarah mufakat untuk keluarga itu diterapkan di korupsi. Maka saya pikir, jadi optimismenya seperti apa yang harus kita bangun, Kang? Kalau situasinya masih seperti faktual seperti yang Kang Asep sampaikan. Penyelidikan sampai sekarang dieksekusi tadi tidak pernah selesai. Akhirnya cuma saya debat terus dengan Mas Usman Hamid, dengan Lola. Tapi nggak apa-apa kalau saya dengan debat sama Mas Usman Hamid sama Lola, Mas Usman hiburan, tambah pinter gitu kan. Cuman mereka itu kan bukan tambah pinter, tambah keblinger mereka. Kita ribut terus bertiga. Ya, di kampus juga kita ribut terus. Sementara mereka tenang-tenang aja gitu menikmati asetnya dan tadi 5 juta gentar membayar yang bayar. Dan itu saya pikir harus ada penyelesaian. Kalau nggak ada penyelesaian yang tadi katakan efek jerah, ya kapan lagi gitu. Apalagi situasinya kayak begini. Harusnya sekali lagi mereka itu ya tadi tidak hanya aset dimiskinkan dalam tanda petik kan. Tapi kan mereka dimiskinkan bisa hanya di suka miskin. Mereka menikmati. Tapi keluarganya menikmati semua. Ya, harusnya tadi kata Lola ada pencucian uang. Tampaknya kan tidak hanya cuci uang. Cuci segala macam mereka menikmati. Ya. Dan itu saya pikir harus dilaksanakan. Kalau enggak kita nggak pernah selesai. Pola masyarakat Indonesia berbeda dengan pola masyarakat mereka yang paham. Gitu ya. Mereka negara beradab, kita negara berazab. Baik, ya Kang Asep. Terima kasih untuk wawasannya pada pagi hari ini berkaitan dengan pro dan kontra hukuman mati para menteri yang melakukan korupsi di saat pandemi. Bang Usman Hamid juga, Lola Esther juga, jangan bosan-bosan untuk terus berdiskusi mengenai hal ini untuk kemajuan dunia hukum di Indonesia ke depan. Mudah-mudahan optimismenya selalu terbangun di sana. Selamat pagi. Harus dihapus hukuman mati. Tidak manusiawi. Oke. Vaksin kalau saya pasti vaksin itu. Kita dapat poinnya dari masing-masing pendapat ini. Kita kemudian melihat kasusnya nanti. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi.